Aloha semuanya, sudah bulan Desember nih, bulan terakhir di tahun 2022 ini. Nah, dalam rangka menyambut tahun baru, kita pastinya harus bersiap-siap dong ya. Supaya di tahun depan kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Dan impian kita yang belum terlaksana di tahun ini dapat segera terwujud. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita semua membuat atau merancang kembali anggaran tahunan untuk tahun 2023. Kalau biasanya kita membuat anggaran bulanan aja nih, atau mingguan, atau bisa juga ya harian, sekarang kita coba susun anggaran yang sifatnya tahunan. Artinya kita membuat list keperluan, kebutuhan, atau keinginan yang pembiayaannya itu dibayar secara tahunan. Sebelum kita lanjut membuat listnya, subscribe dulu ya channel ini, kemudian kasih like dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita masuk ke daftar yang pertama ya, yaitu biaya sewa rumah. Buat kita-kita nih yang masih menyewa atau mengontrak rumah, wajib banget hukumnya untuk menyediakan biaya sewa ini. Sebenarnya tergantung ya ke pemilik penyewanya, mau tahunan atau bulanan. Nah, kebetulan saya sendiri juga masih sewa rumah tapi secara tahunan. Jadi di sini, yuk kita sama-sama anggarkan biaya sewa rumah tahunan kita. Sambil sama-sama berdoa juga, semoga kita diberikan kelancaran dalam membeli rumah pribadi. Amin ya Allah, amin. Berhubung biaya sewa rumah ini lazimnya sudah 2 digit, kita harus mengakalinya dengan cara menabung di setiap bulan di tahun berjalan. Sehingga ketika sudah tenggat waktu membayar, kita udah siap. Yang kedua yaitu pajak tahunan. Baik itu pajak kendaraan seperti mobil dan motor, bisa juga pajak bumi dan bangunan atau yang dikenal dengan PBB. Perlu diketahui kalau besaran PBB ini berbeda-beda bergantung pada luasan rumah kamu serta lokasinya di mana. Jumlah pajak tahunan ini memang terlihat tidak seberapa ya dibandingkan dengan biaya sewa rumah tahunan. Tetapi alangkah baiknya nih kalau kita menyiapkan alokasi dana untuk pajak ini, supaya beban pengeluaran keluarga kita tidak terlalu berat. Selanjutnya ada biaya pendidikan anak. Selain bayar sekolah secara bulanan, setiap tahun ajaran baru pasti ada biaya tahunan yang harus dibayarkan orang tua ke pihak sekolah. Cara mengakali biaya ini sama juga ya, yaitu kita cicil di setiap bulannya. Persiapan uang sekolah dari jauh hari itu akan sangat membantu mengatur keuangan. Terlebih lagi mengingat biaya sekolah trennya selalu naik, tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Keempat yaitu hari besar keagamaan. Perayaan hari besar keagamaan ini membutuhkan biaya yang bisa dibilang tidak sedikit. Misalnya saja bagi yang beragama Islam, kita ada perayaan Idul Fitri di mana harus menyiapkan uang untuk pulang kampung ataupun untuk berbagi angpau. Selanjutnya ada juga perayaan Idul Adha. Sebisa mungkin kita mengalokasikan uang untuk berkurban. Dan kalian bisa cek sendiri ya, berapa sih besaran untuk kurban kambing ataupun sapi. Setelah menghitung berapa total biaya untuk hari raya ini, segera buat anggaran penyisihan uang per bulannya. Kemudian ada hari spesial, misalnya hari ulang tahun, anniversary, atau bahkan hari lahiran. Kalau untuk hari anniversary dan ulang tahun itu bisa dikatakan opsional banget ya, tergantung dari bagaimana kamu merayakannya. Hanya saja nih, diingetin lagi supaya keuangan kamu gak boncos, ya gak ada salahnya kalau dibajetin dari sekarang. Jangan sampai setelah hura-hura berulang tahun, kamu malah jadi anggota pay letter deh untuk menyambung hidup. Lalu ada hari spesial untuk lahiran. Untuk besaran jumlahnya, coba deh cek di web rumah sakit yang dijadikan rujukan. Budget untuk biaya lahiran ini sifatnya wajib ya, karena menyangkut nyawa si calon adik bayi dan ibunya. Kalau bisa, bahkan kamu harus lebihin budgetnya dari biaya yang tertulis di web itu. Ya sebaiknya kita jaga-jaga aja, karena kita kan gak tahu gimana kondisi nanti ke depan. Kalau terkait nyawa, sebaiknya persiapannya juga maksimal ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. List atau daftar yang termasuk ke dalam anggaran tahunan itu bisa berbeda-beda setiap orang, karena memang kondisi kita itu tidak sama. Kamu hanya perlu menyesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu.
Terdapat beberapa orang yang wajib melakukan check up rutin tahunan. Ada juga yang melakukan subscribe secara tahunan. Intinya, untuk pembayaran yang sifatnya tahunan sebaiknya dianggarkan di awal tahun. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, dijamin deh hidup kita akan makin produktif. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga apa yang di-share ini bermanfaat untuk kita semua. Aku ucapin makasih banyak bagi kamu yang udah menonton sampai sejauh ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.